Tunggu. Nak, kamu akan mengerti apa itu penyesalan. Saat menaiki peron batu, si Junwei tidak lupa untuk menatap Qin Yichen dengan dingin dan tajam. Dari sudut pandang, orang-orang Qin Yichen tiga berada di sebelah Tian Kui dan Sekte Bela Diri Sejati-Sejati, jadi mata memandang mereka secara alami sangat buruk. Pada akhirnya, masing-masing pihak dari 10 sekte besar abadi tercengang, waspada terhadap lawan di sekitarnya. Hanya 3 orang dari Sekte Abadi Shen Xiao yang acuh tak acuh, tetapi dengan penghinaan yang mendalam, dan bahkan untuk sementara waktu, sekte abadi lainnya bahkan tidak berani melihat mereka. Gu Sui berdiri di atas langit, menghadap ke 30 alchemy Dao Heaven's Chosen, dan berteriak, manik-manik jiwa jatuh dan bertarung, mulai. Pada saat minum dan minum, kami melihat formasi tanda formasi aneh di langit di atas platform batu, dan kemudian puluhan manik-manik jiwa jatuh dari langit. Qin Yichen menatap sedikit, transmisi suara berkata, Saudara Li, seperti yang direncanakan semula, Anda bertanggung jawab untuk melawan mereka yang ingin merebut manik-manik jiwa kita. Saya akan mengganggu ritme orang-orang itu. Di platform batu, hanya suara pecah dari jatuhnya manik jiwa berkecepatan tinggi. Tampaknya sekte abadi utama berkomunikasi melalui transmisi suara. Di bawah keheningan ini, itu adalah arus bawah. Sampai saat manik-manik jiwa mendekati bagian atas kepala mereka, arus bawah meletus. Berubah menjadi kekuatan roh yang tak terhitung jumlahnya, 4 muncul. Kekuatan roh itu seperti seorang pemburu, merampok mangsa yang jatuh dari langit. Namun, Qin Yichen tidak terburu-buru, karena dia merasa bahwa 3 orang dari Sekte Abadi Shen Xiao memiliki kecenderungan untuk menghancurkan penonton. Bang! Ini adalah pembunuhan tanpa melihat cahaya darah, tetapi benturan kekuatan roh telah merusak udara platform batu dan menyebabkan riak. Apa yang membuat Qin Yichen tidak menyangka adalah bahwa lusinan manik-manik jiwa yang jatuh untuk pertama kalinya semuanya ditangkap oleh Sekte Abadi Shen Xiao. Manik jiwa melayang di samping ekspresi 3 orang, menatap penonton. Tidak ada yang berani merebut. Qin Yichen diam-diam mengira dia adalah pengganggu yang baik, tetapi juga jelas betapa tidak bijaksananya melawan Sekte Abadi sekarang. Bukan hanya dia, tetapi Sekte Abadi lainnya tidak bodoh, jadi mereka semua memiliki ide yang sama. Awalnya berbicara tentang kekuatan, mereka tidak bisa mengalahkan Sekte Abadi Shen Xiao, dan kuncinya adalah tidak ada yang berani merebutnya. Jika ini mencuri pusat perhatian Sekte Abadi, maka tidak dapat diatur untuk menjadi sangat jelas setelah itu. Belum lagi mengkhawatirkan esensi Sekte Abadi. Oleh karena itu, gelombang pertama manik-manik jiwa yang jatuh adalah milik Sekte Abadi, dan gerakan sombong seperti itu tidak melihat perubahan di wajah ketiga orang itu, seolah-olah memang seharusnya begitu. Si Junwei dengan cemburu melirik ke arah Sekte Abadi, dan kemudian berkata kepada Qin Yichen dengan senyum jahat, Tunggu, pertunjukan bagus akan segera dimulai. Benar saja, setelah seruan, ada puluhan manik-manik jiwa turun dari segala arah. Sudut mulut si Junwei terangkat. Transmisi suara berkata, Aku akan memegang Li Wenbin. Kalian akan mengajari anak laki-laki itu sekarang. Meskipun si Junwei ingin menghapus laut kesadaran Qin Yichen sendiri, dia juga tahu bahwa Li Wenbin tidak akan duduk diam. Tapi si Junwei tidak merasa menyesal sama sekali. Lagi pula, 2 sekte yang sama juga merupakan Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Berurusan dengan Qin Yichen bukankah ini hanya menjangkau untuk merebut biji-bijian? Tenang, kakak senior. Saat ini, manik-manik jiwa belum mendarat di kepala mereka, dan kekuatan roh telah naik ke langit, seperti singa melawan kelinci, naga melawan harimau, dan itu luar biasa. Kali ini adalah reaksi, karena dalam hal ini, setelah Anda bersaing satu sama lain untuk manik jiwa yang sama, itu akan membuat lawan lain mengambil keuntungan. Li Wenbin tidak memperebutkan manik-manik jiwa, tetapi langsung memadatkan kekuatan roh menjadi perisai dan membungkus 3 orang di dalamnya. Tanggapan Zhan Hongshu tidak lambat. Setidaknya 2 manik-manik jiwa disita, tetapi proses pendapatan sampingan tidak lancar. Akhirnya, di bawah perlindungan Li Wenbin, Sekte Abadi Yuan Surgawi hanya mendapatkan 2 manik-manik jiwa. Saat itu, si Junwei dalam masalah. Setelah memastikan bahwa kekuatan roh yang menutupi manik-manik jiwa bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi, si Junwei memutar kepala senjatanya dengan cepat, dan kekuatan roh meledak ke Li Wenbin. Wajah Li Wenbin begitu jelas sehingga ranah keduanya hampir sama, dan itu pasti akan menjadi pertarungan sengit. Dan saat ini, saya melihat Qin Yichen bergerak. Matanya cepat, dan di antara manik-manik jiwa, dia langsung mengunci salah satunya. Kemudian, spirit power seperti pisau tajam, hanya mengambil manik-manik jiwa. Ketika Sekte Abadi Tian Kui melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Nak, manik jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Di matanya, kekuatan roh Qin Yichen hanya dinonaktifkan untuk menahan satu pukulan. Kekuatan roh dari 2 orang akhirnya bertabrakan di bola jiwa itu. Kepercayaan diri Tian Kui Immortal Sekte sangat percaya diri. Dalam serangan ini, dia tidak hanya akan melukai Qin Yichen, tetapi juga mengambil manik jiwa. Saat kekuatan roh menyentuh manik jiwa,
orang itu mengangkat sudut mulut. Spirit power berubah menjadi telapak tangan raksasa. Dia ingin menarik manik jiwa secara langsung dalam postur tirani dan sombong, dan kemudian mencabik-cabik kekuatan roh Qin Yichen. Namun, tidak bergerak, pria itu gemetar. Bagaimana ini bisa berbeda dari yang diharapkan? Bahkan jika bola jiwa tidak ditarik, kekuatan roh Qin Yichen belum dikalahkan sama sekali. Memanfaatkan kekecewaan orang lain, Qin Yichen mengaitkan ujung jarinya dan menarik manik jiwa ke sisinya. Adegan ini jatuh ke mata si Junwei, yang tidak terpisahkan dari Li Wenbin, dan mengejutkannya untuk sementara waktu. Kekuatan roh meledak dan memaksa yang pertama kembali. Pada saat yang sama, saya mau tidak mau berteriak dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Jangan bilang kamu terhubung, tidak ada yang bisa mengatasinya. Setelah pemuda itu sadar kembali, wajahnya juga terkejut dan marah. Tetapi menghadapi tatapan suram si Junwei, dia dengan cepat berkata, "Kakak senior, ada apa?" Pencapaian bocah itu tampaknya merupakan kesatuan manusia dan dewa. Tidak heran dia tidak merebutnya. Ternyata Qin Yichen sudah memasuki pil master pembangkit tenaga listrik teratas dengan satu kaki. Si Junwei mendengar ini juga terkejut, dan wajahnya menjadi lebih suram. Tidak menyangka itu masih Xiao Yu orang itu. Kemudian dia menjawab, berkata dengan dingin, "Bagaimana dengan kesatuan manusia dan Tuhan? Bukankah kamu kesatuan manusia dan Tuhan? Lain kali, jangan biarkan aku mendengar alasan apapun." Rekannya mendengar ini. "Tenang, kakak senior, berikan aku anak itu." Segera setelah itu, pemuda itu melihat ke arah lampu pompa Qin Yichen, yang menjadi semakin berbahaya, dan bahkan ada sentuhan kemarahan di dalamnya. Di mata pemuda itu, alasan mengapa dia baru saja ketinggalan adalah karena dia kalah karena penampilan Qin Yichen. Bahkan jika Qin Yichen adalah kesatuan manusia dan dewa, dalam analisis terakhir, itu hanya puncak dari itu saja. Spirit Holy Force adalah selembar kertas tipis di depan martabat spiritual. Pada titik ini, manik-manik jiwa gelombang kedua juga telah diacak dan habis. Sekte abadi Shen Xiao masih jauh di depan dengan menghancurkan penonton, dan konfrontasi tahap pertama ini dapat mengungkap kesenjangan kekuatan antara sekte abadi utama. Namun, banyak orang di kota Shen Xiao mau tidak mau merasa sedikit terkejut dengan melihat pemandangan barusan melalui cermin giok. Ada apa? Qin Yichen belum dihapuskan. Tidak hanya tidak apa-apa, tapi sepertinya aku juga mengambil soulbit dari Tiankui Immortal Sect. Bukankah itu anak yang hanya memiliki atasan? Bukankah sekte abadi Tiankui tidak terlayani?